Nah guys, kalau kamu mau mengaktifkan fitur JPRS roaming, itu caranya tuh gampang banget. Kamu bisa dial dari bintang 266 pagar, kemudian kamu pilih, kamu telepon, kamu call. Nah, nanti itu ada pilihan JPRS roaming. Oke. 8 ya, JPRS roaming, kirim. Ini ada pilihan deaktivasi JPRS roaming ataupun yang kedua aktivasi JPRS roaming. Nah, berarti kamu tinggal pilih aja nomor 2 yaitu aktivasi JPRS roaming. Nanti dia akan muncul pop-up. Nah, langsung aja kita masuk ke menu setelan. Terus kita pilih kartu SIM dan jaringan seluler. Nah, kita tinggal pilih yang roaming data. Roaming data kita pilih. Nah, ini roaming datanya aku sudah okekan, itu pilih selalu. Ini artinya kalau selalu berarti dia sudah diaktifin untuk roaming datanya. Tapi kalau aku pilih jangan, ya berarti otomatis nggak bisa dipakai gitu. Jadi kita harus pilihnya yang selalu. Hidupkan. Oh ya, ini untuk settingan di handphone aku kebetulan aku pakai yang OS 10. Jadi settingannya dia tuh lebih mudah. Next aku akan bakalan kasih tahu gimana setelannya yang di bawah OS 10. Nanti aku kasih tahu contohnya. Kenapa ini sangat penting? Jadi kalau misalnya kamu sudah oke semua aktivasi JPRS roamingnya udah oke, aktivasi roamingnya sudah oke, paketnya juga sudah kamu beli, tapi kamu nggak setting sama sekali. Nah, itu pasti koneksi untuk internet kamu ketika kamu berada di luar negeri itu pasti dia nggak connect gitu. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan dengan sangat ya. Dan dengan catatan juga roaming data ini akan aktif apabila jaringan selulernya di handphone kita juga aktif. Jadi kalau jaringan seluler, data seluler maksudnya tidak aktif, maka untuk roaming datanya itu juga tidak akan bisa diaktifin. Contohnya gini ya, ini data seluler aku nih aktif, maka otomatis untuk roaming datanya itu aktif. Nah, bagaimana kalau data selulernya tidak aktif? Oke, ini aku off kan dengan roaming datanya selalu. Ini bisa diaktifin untuk yang OS 10, tapi di beberapa OS itu sama sekali dia nggak muncul untuk roaming datanya gitu ya. Analoginya sih pasti nggak akan connect, analoginya kayak gitu. Jadi sebenarnya harus data selulernya aktif baru kita bisa pakai data roamingnya. Oke. Next aku kasih tahu videonya yang gimana aktivasi roaming datanya tapi di bawah OS 10. Nah, ini guys, gimana cara settingan JPRS internet roaming kalau kamu pakai handphone yang di bawah OS 10. Nah, kali ini aku pakai OS 6. Nah, tipe handphonenya itu Samsung Galaxy Tab 5. Kamu bisa masuk ke setelan, terus nanti kamu pilih jaringan lainnya, terus kamu pilih jaringan seluler. Oke, ini data seluler diaktifin. Nah, tadi seperti aku bilang di awal bahwasannya kalau dia data seluler diaktifin, tidak diaktifin maka data roamingnya ini tidak akan muncul. Nah, kayak ini ya. Oke. Nah, data roamingnya ini sama sekali abu-abu semuanya tuh sama sekali nggak bisa diapa-apain. Makanya data selulernya ini harus aktif. Oke. Nah, baru setelah data seluler itu aktif, baru kamu bisa aktifin data roamingnya. Jadi kalau tadi dia yang di HP OS 10, dia walaupun data selulernya dia itu non aktif, tapi data roamingnya tuh masih bisa diaktifin gitu. Nah, beda dia di bawah, beda dia yang bukan OS 10. Oke. Oke guys, caranya tuh mudah banget kalau kamu mau aktivasi paket roaming. Tapi ini di sini aku jelasin aktivasi paket roamingnya ini khusus untuk pelanggan Telkomsel ya. Kamu itu bisa dial dari bintang 266 pagar. Nah, di sini kan ada pilihan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi gini, misalnya nih kita nih mau perginya kemana gitu kan. Berarti
Aku tuh misalnya aku pengen banget tuh pergi ke Kuala Lumpur, ke kota Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tuh kan berarti kan negaranya Malaysia. Malaysia termasuk ke dalam benua Asia. So aku pasti pilih yang nomor 3. Nah, jadi belum tentu juga negara Malaysia ini termasuk ke dalam paket Romex Asia Australia ya guys, walaupun di sini ada 37 negara. Jadi kita tuh harus mastiin bener nggak sih si paket Romex Asia Australia ini mencakup negara Malaysia. Jadi kita lihat dulu di nomor 5-nya, poin nomor 5 yaitu daftar negara. Oke, kita cari. Di sini ada Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kambodia, China, Hong Kong. Oke. Nggak ada, kita pencet lagi satu, next. Oke, di sini masuk ya Laos, Macau, Malaysia. Berarti Malaysia ini termasuk ke dalam paket Romex Asia Australia. Jadi kita back aja. Kita back lagi. Nah, kita ini mau beli paket yang mana gitu. Nah, di sini kan ada paketnya internet only. Misalnya aku ke sana tuh cuman mau 3 hari aja deh gitu kan. 3 hari berarti kan paket, dan aku hanya mau pakai buat internet aja karena tuh aku pasti tuh nggak pakai buat telepon ataupun SMS. Nah, berarti pilih yang internet 3 hari. Tapi di sini ada juga dia yang kedua itu paket 3 in 1 3 hari. Kalau 3 in 1 ini artinya dia buat telepon sama SMS sama internet gitu ya selama 3 hari. Itu dia 200.000. Atau mungkin pilihannya yang ketiga yaitu Talkmania 7 hari. Berarti di sini only hanya untuk teleponan doang. Berarti ini tergantung dari kamu gitu. Kamunya tuh mau pilih paket yang mana. Kayak misalnya aku nih mau nomor 1 aja deh. Aku mau pakai internet aja selama 3 hari. Itu harga 120.000. Oke, jadi kamu tuh tinggal langsung aja kamu pilih satu. Nah, nanti akan kalau pulsa kamu mencukupi otomatis itu akan terbeli. Oke? Nah, jadi guys, sebenarnya sah-sah aja kalau kita itu mau ke luar negeri itu tanpa harus beli paket roaming. Itu nggak masalah sama sekali. Kenapa kita harus beli paket roaming? Itu alasannya adalah satu, itu pasti dia lebih murah daripada kita tidak memakai roaming sama sekali gitu. Nah, supaya kita bisa comparekan sebenarnya lebih mahalan mana sih pakai roaming atau enggak gitu. Terus kalau misalnya pakai yang biasa dia terkena biaya roamingnya itu berapa gitu. Nah, kalau kamu mau tahu gimana ataupun berapa tarif roaming, nah kamu tuh bisa cek juga dari bintang 266 pagar. Oke, di sini ada info. Berarti kita pilih nomor 9. Nah, di sini ada info tarif, info status paket sama udah 2 itu aja, sorry. Nah, jadi kita pilih yang info tarif. Kita ditanya nih negara tujuan kita apa gitu. Kayak aku tadi kan aku bilangnya kan aku mau ke Malaysia. Kita pilih aja Malaysia, kita ini aja. Nanti bakalan ada masuk SMS notifikasi berapa harga-harga yang masuk. Nah, ini langsung masuk nih Tisal roamingnya. Di sini ada tarifnya. Tarif telepon ke Indonesia 35.000. Tarif SMS itu 6.000, UCB 20.000, terima telepon 20.000, terima SMS itu gratis, JPRS itu 1.000 per MB atau 200.000 cap. Jadi kalau kita mau telepon ke Indonesia, ini hitungannya dalam menit ya, berarti dia 35.000 per menit gitu. Nah, di sini lengkap ya. Jadi tapi memang kalau dipikir-pikir kalau kita tanpa paket itu pasti dia harganya itu bakalan mahal-mahal banget malah. Nah, jadi kalau misalnya gini kan tarif telepon ke Indonesia itu 35.000. Sementara tadi kan juga ada pilihan paket roamingnya itu kan juga ada pilihan yang Talkmania gitu. Jadi kalau aku sih lebih recommended kalau kita pakai paket roaming gitu. Tapi itu tergantung dari kalian sih gimana. Nah guys, jadi di sini aku infoin ke kalian itu daftar lengkap paket-paket roaming yang tersedia di Telkomsel ya. Jadi itu memang ada paket promo Asia Australia. Jadi itu ada
paket yang internet aja promo 1 hari, 3 hari, 7 hari, dan promo 30 hari. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk tabelnya ya. Untuk tabelnya berapa dapat kuotanya untuk yang roamingnya, internet roamingnya, telepon roamingnya, sama SMS roamingnya, dan berlaku berapa hari, dan juga ada harganya semua. Nah, di sini aku kasih tahu sama kalian semua untuk daftar lengkap harga paket-paketnya. Ya. Oke. Ini aja. Ops, ada lagi. Nah, ini dia. Ya. Jadi memang ada paket regulernya yang Amerika Asia, ada paket reguler Eropa, reguler Asia Australia juga ada, dan juga dia ada kedapatan paket promonya gitu. Kamu bisa baca-baca dulu untuk tahu berapa harga paketnya, dan juga daftar negara tujuannya juga tertera ya guys ya. Nah guys, kalau kamu memang mau bawa SIM card kamu yang ada di Indonesia ini ke luar negeri, ada baiknya kamu tuh mengetahui operator mana aja yang bekerja sama dengan SIM card kita yang ada di Indonesia. Misalnya nih kayak aku tuh pengennya ke Malaysia. Berarti setidaknya aku harus cari tahu juga dong operator apa aja yang bekerja sama dengan di Malaysia. Di Malaysia itu kurang lebih kan ada namanya Maxis, ada Digi, ada Celcom gitu ya kalau nggak salah nama operatornya. Nah, kita juga harus tahu ketiga operator itu bekerja sama nggak sih dengan providernya kita. Jadi ketika kita nyampe sana kita tahu operator apa yang digunakan. Tapi biasanya itu ketika kita sampai sana, kalaupun memang ada yang bekerja sama dengan misalnya kayak Telkomsel bekerja sama dengan operator, salah satu operator di sana, itu maka otomatis jaringannya langsung muncul, langsung terpilih. Nah, kamu tuh bisa pastiin dari setelannya ya, setelan. Terus kamu pilih kartu SIM dan jaringan seluler. Nah, ini kan aku pakai Telkomsel gitu. Terus pilih jaringan seluler. Nah, di sini kan ada otomatis pilihan jaringan. Jadi ketika kita nyampe di Malaysia sana, itu otomatis nanti operatornya muncul, operator seluler yang digunakan di Malaysia itu muncul yang bekerja sama dengan Telkomsel. Gitu. Misalnya yang bekerja sama itu adalah Maxis gitu, maka dia otomatis muncul Maxis. Nah, kalau misalnya terjadi kendala, kita pakai Maxis juga, tapi sinyalnya itu nggak muncul sama sekali. Nah, mungkin bisa dilakukan refresh jaringan. Kita pilih dulu ke jaringan manual, gitu. Kita pilih yang lain, misalnya kayak Digi, gitu. Caranya ini dinonaktifkan. Oke. Nah, pilihan jaringan manual. Nah, nanti setelah ini, karena aku di Indonesia jadi nggak muncul. Nanti setelah ini kan muncul jadi beberapa provider yang ada di Malaysia sana. Kita mungkin bisa pilih salah satunya, misalnya kayak Digi. Kita pilih aja si Digi gitu kan, kita oke kan gitu. Itu buat nge-refresh jaringan yang ada di handphone kita. Kalau misalnya nggak terpilih juga ataupun nggak bisa digunakan juga, mungkin bisa di refresh kartunya kita gitu.